Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman yang dirahmati Allah. Selamat datang kembali di ruang pencerahan ini. Sebelum kita menyelami sebuah kisah dan pelajaran yang akan mengguncang pemahaman kita tentang ibadah, mohon luangkan sedikit waktu untuk menekan tombol like, tinggalkan komentar yang membangun, dan pastikan Anda sudah subscribe agar tidak tertinggal pencerahan-pencerahan berikutnya. Bayangkan ini, ada seorang hamba, hidupnya dihabiskan untuk sholat. Setiap malam, selama 20 tahun, ia adalah manusia pertama yang bangun saat dunia masih terlelap. Dinginnya air wudhu ia hadati, sujudnya basah oleh air mata munajat, tahajudnya tak pernah putus. Kita pasti sepakat, hamba ini adalah calon penghuni surga yang paling utama. Tapi, bagaimana jika saya katakan, justru hamba inilah yang kelak didapati namanya tidak tercatat sebagai pecinta Allah, bahkan terancam neraka? Apa yang salah dengan sholatnya? Mengapa ibadah selama puluhan tahun itu seolah menjadi debu yang berterbangan? Pelajaran ini bukan tentang jumlah rakaat Anda, melainkan tentang apa yang ada di balik dada Anda. Siapkan hati Anda, karena kita akan membongkar akar masalah mengapa ibadah serajin apapun bisa ditolak, bahkan mendatangkan murka Allah. Sahabat beriman, kisah ini adalah pelajaran berharga dari riwayat ulama terdahulu bernama Abu bin Hashim. Beliau adalah sosok yang menjadikan ibadah malam sebagai nafas hidupnya. Setiap orang tidur, Abu bin Hashim bangun. Ia berdiri tegak, memohon ampunan dan cinta Allah. Pada suatu malam, ketika beliau hendak berwudu untuk sholat tahajudnya yang rutin, ia dikejutkan dengan kehadiran sesosok makhluk yang duduk di tepi sumurnya. Sosok itu, yang memperkenalkan diri sebagai malaikat utusan Allah, membawa sebuah kitab tebal. Abu bin Hashim dengan penuh harap bertanya, "Kitab apakah itu?" Malaikat menjawab, "Ini adalah kumpulan nama hamba-hamba pecinta Allah." Jantung Abu bin Hashim berdebar. Tentu ia berpikir namanya pasti ada di halaman pertama. Dengan keyakinan pada amalan tahajudnya yang tak pernah alpa, ia meminta malaikat untuk memeriksa namanya. Namun setelah kitab itu dibuka, malaikat menggeleng, "Namamu wahai Abu bin Hashim tidak ada di dalam kitab ini." Lutut Abu bin Hashim lemas. Ia tersungkur, menangis sejadi-jadinya. Bagaimana mungkin? Segala pengorbanan, kedinginan malam dan munajatnya seolah sirna dalam sekejap. Ia mempertanyakan keadilan nasibnya, padahal ia telah melakukan ibadah vertikal, hablum minallah yang sempurna. Lalu, malaikat itu menjelaskan sebuah rahasia yang menjadi kunci perbedaan antara hamba yang rajin dengan hamba pecinta Allah. Malaikat berkata, "Bukan aku tidak tahu engkau bangun setiap malam ketika yang lain sedang tidur, tapi tanganku dilarang Allah menulis namamu karena engkau memang bermunajat kepada Allah, namun engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana." Inilah teguran pertama, ibadah yang diniatkan karena Allah tiba-tiba dicemari oleh niat untuk mendapatkan pujian, pengakuan atau status dari manusia. Inilah yang kita kenal sebagai riya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, mengingatkan kita tentang sholat yang justru mendatangkan kecelakaan. Fawailul lil musallin, alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un. Fawailul lil musallin, alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un. Yang artinya, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya, yang berbuat riya. Quran Surat Al-Ma'un ayat 4-6. Riya adalah syirik kecil yang mampu menghapus pahala ibadah sebesar apapun. Sholat tahajud 20 tahun pun bisa hancur oleh penyakit hati ini. Kemudian, malaikat melanjutkan, membuka tabir dosa terbesar yang dilakukan Abu bin Hashim. Malaikat berkata, "Engkau asyik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pecinta Allah kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" Inilah poin yang sangat krusial sahabat beriman. Ibadah kita bukan hanya hubungan vertikal dengan Allah, hablum minallah, tetapi juga hubungan horizontal dengan sesama manusia, hablum minan nas. Abu bin Hashim meski sangat rajin sholat, ia gagal dalam ujian empati dan kepedulian. Ia merasa cukup dengan ibadahnya sendiri, mengisolasi diri dari penderitaan orang lain. Islam menegaskan bahwa ibadah sosial adalah bagian tak terpisahkan dari keimanan.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang kurang lebih maknanya, tidak dikatakan beriman seseorang di antara kamu sebelum ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri. Bagaimana mungkin kita mengaku mencintai Sang Pencipta, sementara kita menutup mata dan hati dari makhluk yang dicintainya? Kekenyangan dan kemewahan yang kita miliki, sementara tetangga kita kelaparan dan kesulitan, adalah dosa besar yang menurut banyak riwayat bisa menyeret pelakunya ke neraka, bahkan jika ia adalah ahli ibadah. Abu bin Hashim akhirnya tersadar. Ia tersambar petir hikmah bahwa keimanan adalah paket lengkap, ikhlas dalam sholat, dan kasih sayang dalam interaksi sosial. Kedua hal ini harus berjalan beriringan. Oleh karena itu, sahabat beriman, mari kita perbaiki niat kita mulai hari ini. Jadikan ibadah murni karena Allah, bukan karena hadiah surga atau takut neraka semata, tetapi karena cinta dan ketaatan murni kepadanya. Dan yang tak kalah penting, aktifkan kepedulian sosial. Buka mata kita. Siapakah tetangga kita yang sedang sakit? Siapa yang membutuhkan uluran tangan kita? Memberi makan orang yang lapar, menjenguk orang sakit dan membantu yang kesusahan adalah bukti nyata bahwa kita mencintai Allah. Jangan biarkan ibadah yang telah kita lakukan puluhan tahun menjadi sia-sia hanya karena riya dan